Mengenal Azazil, Raja Iblis dalam Islam yang mulia di surga pada masanya. Dalam Islam, sosok Iblis dikenal sebagai makhluk yang paling durhaka dan terkutuk. Namun, sebelum menjadi Iblis yang dikenal sekarang, ia memiliki nama yang berbeda dan memiliki kedudukan yang mulia pada masanya. Hingga kini, ia disebut sebagai Rajanya Iblis. Lantas, siapa Raja Iblis dalam Islam yang dimaksud ini? Mengutip buku Eksistensi Dunia Roh yang ditulis oleh Sudiono, Iblis pada awalnya dikenal dengan nama Azazil. Nama Azazil berasal dari bahasa Arab kuno yang terdiri dari dua bagian, Aziz, yang berarti terhormat, kuat, dan berharga, serta El, yang merujuk pada penamaan Allah di zaman Arab kuno. Secara keseluruhan, Azazil berarti makhluk yang dihormati dan kuat di hadapan Allah. Azazil juga terbentuk dari kata Al-Azaz, yang berarti hamba, dan Al-Il, yang merujuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Al-Azaz tersebut berasal dari kata Al-Izzah, yang berarti kebanggaan atau kesombongan. Hal ini menunjukkan bahwa Azazil adalah makhluk yang membawa kesombongan yang diberikan oleh Allah. Azazil, yang diciptakan dari api, merupakan nama asli Iblis, yang juga dikenal sebagai pemimpin atau Raja Iblis dalam Islam. Namun, ada juga pendapat lain yang menyebutkan bahwa nama asli Iblis adalah Al-Harits. Untuk menjawab siapa Raja Iblis dalam Islam, Azazil inilah yang menjadi pemimpin kelompok Iblis dan syaitan dari kalangan jin dan manusia. Sebelum diciptakannya Nabi Adam, Azazil pernah menjadi pemimpin para malaikat dan bendaharawan surga. Ia menjabat selama puluhan ribu tahun sebelum akhirnya membangkang terhadap perintah Allah. Dalam buku Manusia, Purba, sebelum Adam karya Arjuno Resowirejo, dijelaskan bahwa sebelum dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Azazil memiliki penampilan yang sangat rupawan, wajahnya bersinar cemerlang, serta memiliki 4 sayap. Dia juga dikenal karena ilmunya yang luas, rajin beribadah, dan menjadi kebanggaan para malaikat. Azazil memimpin kelompok malaikat yang disebut Karubiun, dan masih banyak lagi. Azazil beribadah dengan tekun selama 1000 tahun, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya sayap yang terbuat dari manik-manik hijau. Dengan izinnya, ia terbang hingga mencapai langit kedua. Selama 1000 tahun, ia terus beribadah di setiap lapisan langit, hingga akhirnya mencapai langit ketujuh. Sedangkan di bumi, telah ada penghuni lain sebelumnya, yaitu bangsa jin yang disebut Janna. Setelah 70.000 tahun, bangsa jin ini berkembang biak hingga menjadi anak cucu. Menurut sebagian ahli tafsir, mereka tinggal di bumi selama 18.000 tahun, namun kemudian menjadi sombong dan ingkar. Akibatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memusnahkan mereka dan menggantinya dengan kelompok jin yang baru, yaitu Banunal Jannah, yang mendiami bumi selama 18.000 tahun lamanya. Setelah itu, Banunal Jannah pun dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Azazil bersama para malaikat tetap khusyuk beribadah di langit. Azazil yang dikenal sebagai Sayyidul Malaikat dan Hazinul Jannah mengabdi selama 7.000 tahun lamanya dalam beribadah. Hingga pada satu waktu, Azazil mengajukan suatu permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengatakan, "Ya Tuhanku, 7.000 tahun hamba Mu ini berbuat kebaikan pada Mu dalam 7 lapis langit ini. Jikalau dianugerahkan oleh Mu, hamba Mu mohon hendak turun ke bawah ke langit ke-6, berbuat kebaikan kepada Mu." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permohonannya dan menjawab, "Pergilah engkau." Azazil bersama 700 malaikat pengikutnya pun turun ke langit ke-6. Setelah merasa cukup di sana, ia memohon izin lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk turun ke langit ke-5. Begitu seterusnya, ia terus memohon untuk diturunkan ke langit yang lebih rendah hingga akhirnya mereka sampai di langit dunia. Di langit dunia, Azazil kembali mengajukan sebuah permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Tuhanku, hamba-Mu hendak memohon turun ke bumi dengan para malaikat. Bahwasanya hamba Mu hendak beribadah kepadamu di bumi itu. Ya Tuhanku, betapa Bananul Jannah telah banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Anugerahkanlah atas hamba Mu ini bersama para malaikat berbuat kebaikan kehadirat Mu di muka bumi itu." Ujar Azazil. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permohonan Azazil tersebut. Ia beserta 700 malaikat pengiringnya diturunkan ke bumi untuk beribadah,
setelah Banunal Jannah dihancurkan karena kerusakan yang ditimbulkannya. Setelah beribadah selama 8.000 tahun, Azazil mengungkapkan bahwa bumi adalah tempat yang paling membuatnya betah, lebih dari tempat lainnya. Sebelum mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Azazil pernah melaksanakan berbagai tugas mulia yang diberikan olehnya, antara lain. Azazil bertugas sebagai penjaga surga selama 40.000 tahun. Azazil hidup bersama para malaikat selama 80.000 tahun. Azazil diangkat menjadi penasihat bagi para malaikat selama 20.000 tahun. Azazil memimpin para malaikat Karobiun selama 30.000 tahun. Azazil bersama para malaikat melakukan tawaf, mengelilingi Arsy selama 14.000 tahun. Jadi, Azazil menjalani ibadah dan melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala selama lebih dari 185.000 tahun. Dalam waktu yang sangat panjang itu, ia menjalani berbagai ibadah seperti halnya umat Islam, termasuk salat, puasa, dan tawaf bersama para malaikat mengelilingi Baitul Makmur di Arsy. Selama itu, Azazil tidak pernah merasa lelah atau mengeluh. Ia menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan, tanpa niat selain untuk memperoleh keridhoannya semata. Pada masa itu, para malaikat dan makhluk lainnya memberikan gelar yang sangat mulia kepada Azazil. Beberapa menyebutnya sebagai Iblis Al-Aziz, makhluk Allah yang paling mulia, sementara yang lain menyebutnya sebagai Azazil, sebab dilaknatnya Azazil oleh Allah. Dikutip dari buku Penampakan Setan Sepanjang Sejarah yang ditulis oleh Mansur Abdul Hakim, ketika Allah meniupkan ruh kepada Nabi Adam, ia menjadi manusia sempurna dengan daging, darah, dan tubuh yang utuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan kepada malaikat dan makhluk yang ada pada waktu itu, termasuk iblis dan anak buahnya, untuk bersujud kepada manusia pertama ciptaannya, yaitu Nabi Adam. Semuanya bersujud, termasuk anak buah iblis. Tapi, Azazil menghasut anak buahnya agar mereka membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merujuk kembali pada buku Eksistensi Dunia Roh, karena keengganannya bersujud kepada hakikat Nabi Adam itulah, ia disebut sebagai iblis. Jika sekiranya ia akan bersujud, ia tetap disebut Azazil, yang gelarnya populer di kalangan para penduduk langit dengan sebutan Abu Marroh. Tercantum dalam surah Syod ayat 75, saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada iblis. Artinya, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Para makhluk alam tertinggi itu adalah para malaikat, yang tercipta dari nur, cahaya, ketuhanan, semisal malaikat yang bernama Nun dan lain-lain. Demikian pula dengan para malaikat lainnya yang juga tercipta dari unsur tersebut, mereka semua diperintahkan bersujud kepada Nabi Adam. Iblis berkata kepada Robnya dalam surah Syod ayat 76. Artinya, aku lebih baik daripadanya. Karena, engkau telah ciptakan aku dari api, sedangkan ia, Adam, engkau ciptakan dari tanah. Di sini terlihat dosa keangkuhan yang membuat iblis menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena merasa dirinya yang terbaik dari manusia. Menanggapi jawaban iblis tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Syod ayat 77. Artinya, keluarlah darinya, surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Wajah dari Raja Iblis dalam Islam kini sangat buruk sebagai kutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesombongannya.